여기 이런 문양을 쓰는 나라는 딱 하나. 인도네시아. 두꾼 산대. 넷, 다섯, 100명? Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Cursed Dead Man's Prey. Tapi sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Kim Jong Kyun yang masuk ke rumahnya. Kyun pun keheranan dengan lampu dan TV yang tiba-tiba tidak ada sinyal. Kyun lalu mendekati jendela dan mengira jika ini ulah penagih hutang. Namun tiba-tiba di belakangnya terdapat sebuah makhluk berjubah. Kyun pun refleks memukul makhluk itu. Makhluk itu pun menyerang Kyun. Kyun pun tergigit di lehernya dan meninggal. Scene berpindah ke arah para polisi yang sedang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Melihat kondisi Kyun, mereka mengatakan jika Kyun terkena infeksi kerang. Lalu saat melihat tersangka, mereka kaget karena orang itu sudah mati 3 bulan yang lalu. Mereka pun langsung kebingungan karena kasus aneh terjadi lagi, dan film pun dimulai. Scene berpindah ke arah seorang reporter sekaligus penulis buku bernama Lin Jinsi yang sedang diwawancarai oleh sebuah siaran radio. Jinsi diwawancarai mengenai buku yang dianggap menarik karena digosipkan jika dirinya mempercayai sihir. Di dalam buku dituliskan sebuah mantra pengendali mayat bernama alkimia. Saat menjelaskan tentang mantra alkimia, perkataan Jinsi dipotong oleh wartawan itu dan menyayangkan karena tidak ada saksi yang bisa membenarkan perkataan Jinsi. Wawancara pun mendapatkan telepon dari seseorang. Orang itu memberitahu Jinsi jika semalam ada kasus pembunuhan mayat, dan penelpon itu mengaku jika dirinya adalah pelaku dari pembunuhan itu. Lalu si penelpon mengajak Jinsi untuk wawancara langsung besok siang yang bertempat di sebuah hotel bernama Mountain House, dan berharap banyak orang yang menonton wawancara itu. Jinsi pun pulang ke kantornya dan membaca berkas tentang kasus pembunuhan mayat. Saat melihat foto pelaku, dia kaget karena dari hasil otopsi pelaku itu adalah mayat yang meninggal 3 bulan yang lalu. Saat melihat tangan pelaku, Jinsi melihat ada sebuah tato yang dicurigai sebagai mantra. Jinsi pun menelpon seorang profesor bernama Zuo. Tiba-tiba datang suami Jinsi yang bernama Zeng, yang mengatakan jika kasus ini telah diserahkan ke Profesor Zuo. Zeng juga melarang Jinsi untuk datang ke wawancara besok karena ini bukanlah sebuah kasus biasa. Namun Jinsi penasaran teknik yang digunakan dan motif si pelaku. Wawancara ini juga dapat berpengaruh kepada penangkapan yang akan dilakukan kepada pelaku. Lalu Jinsi melihat sebuah video ritual sihir di Jepang yang dilakukan oleh seorang bernama Zona. 그 일본 시코쿠에 있는 귀신 들린 집에서 소진이? 그지? 맞는 거 같지? 아, 이거 참 소진이. Scene berpindah ke arah Jinsi yang sedang makan malam dan mengingat Zona. Ternyata Zona adalah murid Jinsi. Jinsi mengingat saat Zona membunuh seorang penyihir dan memperbolehkan Zona menggunakan mantra memanipulasi mayat. Lalu tiba-tiba lampu restoran mati. Jinsi yang sedang terduduk dihantam oleh mayat hidup dan dicekik. Jinsi pun dilepaskan dan mayat itu membuat gerakan aneh dan juga terlihat di belakangnya seorang penyihir yang ternyata Zona. Jinsi pun terbangun dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Hari wawancara pun tiba. Jinsi dan timnya telah bersiap dan sudah melakukan live. Dan juga terlihat Zeng dan timnya yang sudah siaga berjaga. Seorang pria pun masuk dan bergerak menuju ruangan wawancara. Wawancara pun dimulai. Pria itu bernama Park Yong-ho. Yong-ho mengaku jika dia adalah perapal mantra yang memanipulasi mayat. Tujuan Yong-ho melakukan wawancara ini adalah untuk memperingatkan semua orang jika dia akan melakukan 3 kasus pembunuhan lagi dan menyebut nama sasarannya. Dia juga mengatakan cara untuk menghentikannya adalah dengan cara seorang pimpinan bernama Byun Seon-il meminta maaf secara tulus kepadanya. Yong-ho pun meminta wawancara selesai dan akan pergi. 박용호입니다. 나는 앞으로 3건의 살인을 더 저지를 겁니다. 그리고 또 살인을 막는 방법은 간단. 자기 잘못에 대해 진정성 있는 사과를. Namun tiba-tiba Yong-ho mengambil pisau dan menyandera Jinsi.
Zing dan timnya langsung bergerak untuk melakukan penyelamatan. Jinsi pun mengatakan jika dirinya terluka maka Son Il tidak akan bisa meminta maaf. Yong Ho pun menyeret Jinsi ke dalam lift dan disusul oleh Zing yang mencoba menyelamatkan Jinsi, namun Zing gagal karena dia kalah oleh Yong Ho. Lalu Jinsi melihat tanda di tangan Yong Ho dan menanyakan tujuan Yong Ho menghubungi dirinya. Yong Ho pun menyuruh Jinsi mencari maksud dirinya. Tubuh Yong Ho pun retak dan Jinsi dilepaskan. Yong Ho pun terduduk dengan kondisi badan yang telah retak dan rontok. 왜 하필? Scene berpindah ke arah apotek Story dan terlihat orang-orang yang sedang menonton live. Mereka panik karena orang yang disebut Yong Ho berada di sana. Scene berpindah ke arah Zing dan Jinsi yang menemui seorang inspektur bernama Cho Jeong. Jeong menerangkan tentang memanipulasi mayat. Jeong mengatakan ciri-ciri mayat yang dimanipulasi adalah tangan dan kakinya berwarna hitam, dan ada sebuah tato di lengan mayat itu. Dan tato itu berasal dari Indonesia, yang berarti ikan balas dendam pertama dan menarik perhatian. Orang di balik itu semua adalah dukun santet. Lalu orang yang membunuh Kim Jong Kyun pun terungkap. Pria itu bernama Hwang Jingwo yang telah hilang 5 tahun yang lalu. 두꾼 산대. 흙 인형을 만들어요. 또 줘야겠죠? 자, 재물을 올려놓고 여기 중국. 일종의 계약서네요. Scene berpindah ke arah farmasi yang sangat tegang karena inilah hari pembunuhan disebutkan Yong Ho. Polisi dan tim khusus telah dipersiapkan untuk berjaga-jaga karena pembunuhan ini dianggap sebagai serangan teroris. Lalu scene berpindah ke arah seorang yang mewawancari seorang tahanan. Tahanan itu mengatakan jika dulu farmasi Sengri melakukan penelitian dan pengembangan sebuah obat terbaru, mereka diam-diam merekrut orang untuk melakukan uji klinis. Scene bergerak lagi ke arah farmasi Sengri yang kedatangan seorang mayat berjubah. Mayat itu dihadang oleh pasukan tak bersenjata, namun pasukan itu dengan mudah dikalahkan. Tahanan itu kembali mengatakan jika orang yang dilakukan uji coba meninggal dalam beberapa bulan. Orang yang meninggal itu berjumlah 100 orang. Lalu 100 orang itu telah berada di farmasi dan juga terlihat tato di lengan mereka. Mereka pun berlari ke arah farmasi. Mereka menghantam siapapun yang ada di depan mereka, termasuk barisan pertahanan yang sudah dikalahkan. Pasukan khusus pun diinstruksikan untuk menembak kaki mereka, namun itu tidak berpengaruh bagi mayat-mayat itu. Para mayat itu berlari menuju lantai atas. Zing pun memindahkan target pembunuhan ke ruangan lain dan menuju lift. Saat di lift, mereka melihat para mayat dan juga tangan mereka yang menghitam. Tiba-tiba, para mayat itu pun menjatuhkan diri mereka ke lantai bawah dan tergeletak. 지하 주차장으로 간다. 예, 알겠습니다. Kemudian mereka kembali bangun dan berlari. Para mayat itu berlari ke arah parkiran yang terdapat target. Target pun dipindahkan ke kantor polisi. Para mayat itu mengambil mobil taksi untuk mengejar Zing dan yang lain. Mobil Zing pun dikejar dan dikepung oleh taksi yang digunakan mayat itu. Mayat-mayat itu melompat dari taksi dan mengerumuni mobil Zing dan menghancurkan kaca mobil. Zing dan yang lain pun berhasil selamat dan keluar dari terowongan. Namun mobil yang mereka gunakan berhenti dan terlihat para mayat itu yang terus mengejar. Mayat itu berhasil menyeret seorang target bernama Kim. Kim diseret dan dicakar-cakar sampai mati. Terlihat juga Zing yang mendapatkan luka di tangannya dan langsung terlihat infeksi. Tiba-tiba pertubuh mayat itu pun menghitam dan rontok, lalu para mayat itu pun terjatuh. Scene berpindah ke rumah sakit dan terlihat orang-orang yang terluka karena insiden tadi, dan termasuk Zing yang dirawat karena luka infeksinya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan yang membuat tim medis panik adalah semua penderitanya tidak ada yang selamat.
Jin berpindah ke arah Sang Ren yang masih selamat dan bertemu dengan kakaknya. Sang Ren merasa jika ini gara-gara obat yang mereka buat dan meminta kakaknya untuk minta maaf kepada korban pengujian. Namun kakaknya menolak karena seluruh orang yang diuji telah meninggal. Dia juga mengatakan akan berdiskusi dengan keluarganya untuk menggantikan dirinya sebagai pimpinan perusahaan. Lalu Jeong mengemukakan pendapatnya tentang mayat yang memiliki tanda di tangannya itu. Jeong mengatakan jika tidak ada cara lain untuk menghentikan mereka kecuali membunuh dukun di balik itu semua. Lalu mereka membicarakan kembali perkataan narapidana kemarin jika dari 100 orang yang diuji, ada beberapa orang ilegal yang juga turut direkrut pihak farmasi dan orang itu berasal dari Indonesia. Jinsi pun melakukan wawancara bersama Sang Ren. Sang Ren mengatakan jika target yang akan dibunuh adalah orang yang menyetujui pengujian obat itu. Jinsi juga menanyakan kenapa perusahaan itu melanjutkan pengujian ilegal dan dampaknya banyak orang yang tidak bersalah terluka dan termasuk Zeng. Sang Ren pun pergi dan juga terlihat seorang yang sedang menaiki motor memperhatikan Jinsi. 예, 저는 저의 방식으로 책임지겠습니다. Jinsi pun mengingat perkataan Jong tentang para mayat yang dikendalikan karena tanah dan darah. Jinsi mencurigai jika dukun itu berada di pemakaman para korban dan mereka pun bergerak menuju ke sana. Dan juga terlihat orang yang memakai motor tadi mengikuti mereka. Jinsi pun masuk ke sebuah tempat dan menemukan coretan di sebuah ruangan dan hendak menyentuhnya. Namun mereka masih menunggu Jong dan memutuskan untuk bergerak ke lantai atas. Tiba-tiba dari belakangnya, Jinsi dikagetkan dengan seorang mayat yang hampir membunuhnya. Namun itu berhasil dicegah oleh adik iparnya. Sampai di situ, mayat-mayat yang lain pun datang dan mengejar Jinsi. Jinsi pun tertangkap dan dicekik oleh mayat. Namun Zona datang dan memukul mayat itu. Lalu Zona menyentuh kepala si mayat dan mayat itu pun bereaksi aneh lalu tak bergerak. Zona lalu melihat bulan dan membuat sebuah coretan di lantai, lalu memanggil Jinsi untuk masuk ke dalam coretan itu. Rupanya Zona membuat sebuah penghalang yang tembus pandang. Melihat Liu yang hampir diserang, Zona keluar dari pelindung dan menyerang pergelangan tangan mayat karena itu adalah kelemahannya. Zona menceritakan jika dia pergi ke tempat tepat untuk mengusir roh jahat yang berada di tubuhnya. Dia pun pergi ke Jepang dan di Cina dia belajar memanipulasi mayat. Jinsi pun melarang Zona untuk pergi ke tempat-tempat lain. Lalu Jinsi diberi kabar jika Sang Ren bunuh diri. Jinsi pun ditelepon Yu Chan jika pimpinan farmasi ingin mewawancara permintaan maaf. Jinsi pun mengajak Zona, namun Zona menolak karena dia ingin menyelidiki dan mencari dukun. 아무래도 그 두꾼 여기 빨리 풀려면 두꾼 잡아야 되잖아요. Jong pun telah sampai di tempat itu dan mendatangi ruangan yang berisikan simbol tadi. Jong mengatakan jika ini bukan lambang biasa dan bertuliskan tidak ada. Zona lalu menghapus tulisan tidak ada tersebut, dan tiba-tiba lambang itu menghilang dan muncul sebuah lorong. 근데 지금 막 지우면 안 돼? 존재한다가 되는 거죠. Di sisi yang lain, pimpinan farmasi meminta maaf kepada semua orang. Namun, Jinsi mengatakan jika dia harus meminta maaf kepada para korban. Dia pun meminta maaf, namun Jinsi merasa jika permintaan maaf itu tidak terus dan mengatakan jika dia akan mati karena kutukan. Lalu Jinsi mendapatkan pesan sebuah gambar korban uji klinis dan itu adalah Jessie. Jinsi pun melihat tangan Jessie dan melihat simbol di pergelangan tangannya. Lalu Zona dan Jung yang menyusuri ruangan yang ia temukan dan melihat banyak simbol tanah di bawahnya. Lalu mereka membuka sebuah pintu dan terpental. Lalu terlihatlah dukun di balik para mayat yang dihidupkan. Jinsi pun mengejar pimpinan farmasi dan mengalahkan semua penjaganya. Di lain sisi, Zona mencoba mendekati dukun itu dengan susah payah. Namun akhirnya, Zona berhasil mendekati dukun itu dan memegangi kepalanya.
Dukun itu pun berhasil dihentikan dan juga terlihat Jesse yang hampir membunuh pimpinan farmasi tiba terdiam. Lalu dukun itu menangis dan memegang patung kecil berbentuk Jesse dan patung itu pun hancur. Lalu anaknya yang bernama Mei masuk dan mengambil jari Jesse dan melukai wajah ayahnya. Ia juga mengatakan jika hanya orang yang bersalah yang boleh mati. 어디 갔다 이제 왔냐? 그동안 고마웠어요, 아빠. Lalu Jinsi pun masuk ke ruangan Mei dan terlihat Mei yang berpura-pura sedih. Namun Jinsi mengetahui dan mendapatkan bukti karena alat perekam masih terpasang di baju ayahnya. Dan akhirnya diketahui jika dalang dibalik ini semua adalah Mei. Mei pun ditangkap oleh kepolisian. 쇼는 이제 그만하시죠. 이 안에다 녹음돼 있고요. 형이 구현이 되는 건가? Lalu Sinut pindah ke arah Jinsi dan Zona. Zona mengkhawatirkan jika sang dukun akan balas dendam kepada dirinya sendiri, karena pada saat ia menyentuhnya, ia melihat ingatan sang dukun bersama anaknya. Dukun itu juga mengingatkan kepada Zona jangan terlalu tergantung kepada iblis. Dan di ending film, kita lihat Zing yang sudah sembuh dari luka infeksinya, lalu film pun selesai.